Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 tentang makanan sehat, bagaimana tubuh mengolah makanan. Silahkan simak video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk IPA. Siswa dapat mengetahui fungsi dari sistem organ pencernaan pada manusia. Untuk IPS, siswa dapat mengidentifikasi pengertian dan jenis interaksi sosial. Untuk SBDP, siswa dapat mengidentifikasi tangga nada dan alat musik ritmis. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari yang pertama adalah IPA. Kita akan belajar tentang sistem organ pencernaan pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Manusia memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang diperoleh manusia tentu berasal dari makanan yang dikonsumsi. Lalu, mengapa makanan dapat menjadi sumber energi? Jawabannya adalah karena makanan yang kita makan mengandung nutrisi yang nantinya akan mengalami proses pencernaan makanan. Lalu, apa itu pencernaan makanan? Ada yang tahu? Pencernaan makanan adalah suatu proses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat diserap tubuh sebagai sumber energi. Selain itu, pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh kita. Proses pencernaan makanan ada dua, yaitu pencernaan makanan secara mekanik dan pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik adalah proses pemecahan makanan yang melibatkan kinerja dari bagian organ pencernaan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan makanan yang melibatkan kinerja atau bantuan dari enzim. Berikut adalah gambar dari sistem organ pencernaan pada manusia. Adapun alur dari sistem organ pencernaan manusia adalah rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang kita akan bahas satu persatu alat-alat atau organ pencernaan pada manusia beserta dengan fungsinya. Yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut merupakan tempat awal pencernaan makanan. Makanan di dalam rongga mulut akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Bagian dari rongga mulut yang pertama adalah gigi. Gigi manusia terdiri atas gigi geraham, gigi seri, dan gigi taring. Gigi berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Macam-macam dari gigi tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, gigi geraham. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Yang kedua, gigi seri. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Dan yang ketiga adalah gigi taring. Gigi taring berfungsi untuk merobek atau mengoyak makanan. Bagian dari rongga mulut yang kedua adalah lidah. Lidah adalah organ di dalam rongga mulut yang berfungsi sebagai indera pengecap atau perasa. Selain itu, lidah juga memiliki fungsi yang lain loh anak-anak. Di antaranya membantu menelan makanan, membantu proses mengunyah makanan, membolak-balikan makanan agar makanan hancur dan tercampur secara merata. Dan di dalam lidah terdapat adanya papila atau tunas pengecap
sehingga kita dapat merasakan rasa manis, asam, asin, dan pahit. Anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang bagian yang bisa merasakan rasa manis, asam, asin, dan pahit, anak-anak bisa melihat gambar yang ada di samping. Bagian dari ujung lidah untuk merasakan rasa manis, kemudian di samping kanan dan kiri untuk merasakan rasa asin dan asam, kemudian bagian pangkal dari lidah untuk merasakan rasa pahit. Bagian ketiga dari rongga mulut adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur yang mengandung enzim petialin. Enzim petialin ini berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi, yaitu dengan mengubah atau memecah zat tepung atau karbohidrat menjadi zat gula. Organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang berfungsi menyalurkan makanan antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan, makanan akan terdorong karena gerak kerongkongan, yaitu gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan dan mendorong makanan agar menuju atau masuk ke lambung. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang berbentuk menyerupai kantung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna dengan bantuan getah lambung. Di dalam getah lambung terdapat adanya enzim-enzim. Biasanya, Bu Feni menyingkat 3 enzim ini menjadi PERI. P untuk pepsin, RI untuk renin, H untuk HCl. Ketiganya tentu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada pepsin, fungsinya adalah untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, renin. Renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Dan yang ketiga, HCl atau asam klorida. HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan, kemudian membunuh kuman yang masuk bersama makanan, serta membantu mengaktifkan pepsin dan pepsinogen. Bagian atau organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus pada manusia memiliki panjang 6-7 meter. Adapun bagian dari usus halus adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Bagian dari usus halus yang pertama adalah usus 12 jari. Makanan di dalam usus 12 jari dicerna secara kimiawi dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas terdiri dari 3 enzim yang biasanya Bu Feni singkat menjadi TALI. T untuk tripsin, A untuk amilase, dan Li untuk lipase. Ketiganya tentu memiliki fungsi yang berbeda, antara lain tripsin. Tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian amilase. Amilase berfungsi untuk menghancurkan atau menguraikan zat tepung atau karbohidrat menjadi zat gula. Dan yang terakhir, lipase. Lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Bagian usus halus yang kedua adalah usus kosong. Usus kosong berfungsi untuk penyerapan nutrisi seperti protein, lemak, vitamin, serta penyerapan air. Bagian usus halus yang ketiga adalah usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan terdapat jonjot usus
yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus, sehingga proses penyerapan makanan lebih sempurna. Di dalam jonjat usus terdapat pembuluh darah untuk menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya, darah akan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Organ pencernaan yang kelima adalah usus besar. Usus besar terdiri atas bagian kolon naik, mendatar, dan kolon turun. Usus besar berfungsi untuk menyerap kembali air yang telah masuk ke saluran pencernaan. Selain itu, di dalam usus besar terdapat adanya bakteri Escherichia coli atau E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran atau feses. Feses mengandung bakteri, selulosa, dan bahan lain yang tidak tercerna oleh tubuh. Organ pencernaan yang keenam adalah rektum dan anus. Feses disimpan di dalam rektum sampai waktunya dikeluarkan. Saat rektum berkontraksi, maka akan terjadi defekasi, yaitu proses pengeluaran feses melalui anus saat kita melakukan buang air besar. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa proses pencernaan makanan pada manusia adalah 1. Proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Yang keenam, proses penyerapan air kembali dan pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri E. coli yang terjadi di usus besar. Dan yang ketujuh, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus. Demikian materi tentang sistem organ pencernaan pada manusia. Tentu, dalam memenuhi kebutuhan makanan, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melakukan interaksi antar manusia. Karena pada hakikatnya manusia adalah sebagai makhluk sosial. Nah, untuk lebih tahu selengkapnya tentang apa itu interaksi, mari kita simak materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bu Titi. Silakan Bu Titi. Terima kasih Bu Feni. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang interaksi. Interaksi manusia dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup atau alam. Apa sih perbedaannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Interaksi sosial adalah hubungan antar manusia atau hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya. Terjadinya interaksi sosial disebabkan adanya komunikasi antar dua manusia atau lebih, dan karena manusia adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Interaksi sosial dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, individu dengan individu. Artinya, satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua, individu dengan kelompok. Artinya, satu orang berhadapan dengan kelompok lain. Dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Artinya, banyak orang atau suatu kelompok berhadapan dengan kelompok lainnya.
Berikut adalah contoh interaksi individu dengan individu. Yang pertama, ada dua orang yang saling bertegur sapa. Yang kedua, ada dua orang yang saling berjabat tangan. Yang ketiga, seorang ibu sedang mendampingi anaknya belajar. Dan yang keempat, dokter yang sedang memeriksa pasien. Contoh berikutnya adalah contoh interaksi individu dengan kelompok. Yang pertama, ada seorang guru yang sedang mengajar muridnya di depan kelas. Yang kedua, ada seseorang yang sedang berpidato di hadapan orang banyak. Dan contoh yang ketiga, ada ustadz sedang berceramah di hadapan jamaahnya. Selanjutnya, contoh interaksi kelompok dengan kelompok. Yang pertama, ada pertandingan sepak bola yang melibatkan dua klub. Yang kedua, kerja bakti yang dilakukan antara anggota polisi dan TNI. Dan yang ketiga, bertemunya dua perusahaan yang sedang berdiskusi membahas kerjasama. Ternyata interaksi sosial juga terjadi di pasar loh. Coba kalian amati gambar berikut. Nah, interaksi apa saja sih yang terjadi di pasar? Interaksi yang terjadi di pasar bisa interaksi pembeli dan penjual. Lalu interaksi penjual dengan pemasok barang produksi. Ada juga interaksi penjual dengan penjual. Tadi kita sudah membahas interaksi sosial. Sekarang interaksi kedua yang akan kita bahas adalah interaksi dengan lingkungan hidup atau alam. Apa sih interaksi dengan lingkungan hidup atau alam? Interaksi dengan lingkungan hidup atau alam adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa, danau, dan lain-lain. Berikut contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau alam, seperti petani yang sedang menanam padi di sawah. Lalu ada nelayan yang sedang menjaring ikan di sungai, dan para pekerja yang sedang melakukan kegiatan penambangan. Tentunya kegiatan penambangan di sini tidak boleh berlebihan dilakukan ya anak-anak. Kita harus mengambil sesuai yang dibutuhkan. Dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa. Mengapa? Supaya kerukunan tetap terjaga. Sikap toleransi sendiri memiliki pengertian suatu sikap saling menghormati dan saling menghargai antar kelompok ataupun antar individu. Selain contoh-contoh yang sudah Bu Titi jelaskan tadi, ada pula contoh interaksi yang lainnya, seperti ketika kita bernyanyi, kita juga melakukan kegiatan interaksi. Mengapa? Karena bernyanyi dilakukan di hadapan orang banyak. Nah, dalam bernyanyi kita juga harus memperhatikan yang namanya tangga nada, baik mayor maupun minor. Serta ada pula alat musik yang mengiringi kita saat bernyanyi. Anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi mengenai tangga nada ataupun iringan alat musik akan dijelaskan oleh Bu Setia. Silakan Bu Setia. Masuk ke dalam muatan SBDP, yaitu tentang tangga nada, mayor dan minor, dan alat musik ritmis dan alat musik daerah, yang akan dijelaskan oleh Bu Eka Setia Septiningrum, SPD. Teman-teman, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang tangga nada mayor dan minor. Di tema 2, apakah kalian masih ingat? Sekarang kita akan belajar kembali tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Dan juga kita pun akan belajar tentang alat musik ritmis dan alat musik tradisional. Tangga nada mayor. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor
dapat diketahui dari cara menyanyikan lagu tersebut. Lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan bersemangat dan riang gembira. Lagu bertangga nada mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, perhatikan ya contoh berikut ini. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Selanjutnya adalah tangga nada minor. Lagu bertangga nada minor dinyanyikan dengan tempo lambat dan sedih. Lagu bertangga nada minor biasanya diakhiri dan diawali dengan nada la. Perhatikanlah contoh lagu berikut ini. Cari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karunia-Mu. Tanah airku saka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu, Tuhan. Selanjutnya ada materi tentang alat musik ritmis dan alat musik daerah. Materi selanjutnya tentang alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Fungsinya sebagai pembentuk ritme atau rima. Alat musik ritmis dimainkan dengan cara dipukul atau digoyangkan. Misalnya, maracas, gendang, dan triangle. Alat musik ritmis juga bisa loh menggunakan alat-alat rumahan yang kita temui di sekitar rumah. Contohnya, batu, kerikil, biji-bijian, atau beras itu dimasukkan ke dalam botol plastik, maka akan jadi seperti alat musik maracas. Ada galon dan ember yang kita pukul-pukul bisa kita jadikan untuk gendang. Ada botol kaca yang kita pukul-pukul, bunyinya seperti triangle. Berikut ini adalah contoh-contoh alat musik ritmis beserta cara memainkannya, seperti konga dengan cara dipukul, maracas digoyang-goyangkan, tamborin dipukul, triangle juga dipukul, kendang dipukul, drum dipukul menggunakan stick, tifa juga dipukul, timpani dipukul, gong dipukul, gendang juga dipukul, kastanyet itu dengan cara digoyang-goyangkan, tamborin dipukul, triangle lagi itu ada dipukul, simbal yang merupakan bagian dari drum itu juga dipukul, dan maracas dengan digoyang-goyangkan. Selanjutnya ada alat musik daerah.
Alat musik daerah adalah alat musik yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan turun-temurun dari satu ke generasi berikutnya. Alat musik daerah juga mempunyai ciri khas dan keunikan dari bentuk dan suara yang dihasilkan alat musik tersebut. Nah, berikut ini merupakan contoh dari gambar-gambar alat musik daerah yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Contohnya ada kendang. Kendang itu bisa ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Gamelan juga ada gamelan Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kalau angklung, alat yang berasal dari bambu ini asli dan khas dari Jawa Barat atau suku Sunda. Selanjutnya ada serunai dari Nusa Tenggara Barat. Terus ada ceng-ceng dari Bali yang mainnya ditepuk-tepuk seperti itu. Ada lagi itu namanya sampe dari Kalimantan Timur. Terus ada nama lagi salwang dari Sumatera Barat. Seperti suling ya. Kalau kita nyebutnya biasanya suling. Kalau di Sumatera Barat menyebutnya salwang. Terus ada kecapi, ada tifa dan dari Papua. Dan masih banyak lagi kalau kalian mau cari browsing-browsing sendiri di internet ataupun di buku Pena juga ada. Ini biasanya cuma contoh-contohnya saja secara garis besar. Sekian pembelajaran hari ini. Ada tugas untuk kalian. Buka Bupena 5A, kerjakan soal latihan halaman 157 muatan IPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.